Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Febiola dari kelas Data Analis Angkatan 1 tahun 2026 di PPKD Jakarta Selatan. Hari ini aku akan menjelaskan tentang menghitung dan mengelompokkan data menggunakan SQL dengan query maksudnya dengan query con sum average group by. Oke, pertama-tama aku menggunakan tools MySQL karena sistem manajemen database yang populer mulai digunakan dan mendukung bahasa SQL untuk mengolah data, membuat tabel, menjalankan query, serta melakukan analisis data. Selain itu, MySQL memiliki performa yang baik, gratis digunakan, dan banyak dipakai untuk industri pembelajaran maupun industri. Selanjutnya, aku menggunakan tabel insurance. Tujuannya yaitu mengetahui jumlah data, total nilai, dan rata-rata transaksi berdasarkan metode pembayaran, status klaim, dan jenis polis untuk mendukung evaluasi kinerja asuransi. Kolom agregasi yaitu ada jumlah klaim, premi bulanan. Kolom kategori ada metode, status, jenis polis. Yang pertama, query dasar dan count. Ini menggunakan rumus select wildcard from nama tabel. Untuk hitung jumlah data, select count, will count, dalam kurung wildcard, jumlah data from nama tabel. Dan ini bukti hasil kerja yang udah aku gunain. Aku menguji query-nya di Pentaho. Aku menggunakan Pentaho. Ini menggunakan tabel input, lalu masukin query-nya, lalu klik preview, dan ini keluar hasilnya. Terus di bawahnya juga sama, dan ini keluar hasil. Selanjutnya untuk query sum and average, yang pertama itu untuk sum, query-nya select sum, nama kolom, total nilai, terus dari tabel mana. Yang kedua juga average sama, cuman namanya diubah, tadi sum sekarang average. Ini aku untuk mencari premi di kolom premi bulanan, yaitu total nilai dari tabel polis, digunakan untuk menghitung total keseluruhan nilai premi bulanan yang terdapat pada tabel polis. Bukti sum berperan untuk menjumlahkan seluruh data angka pada kolom premi bulanan. Kemudian hasilnya diberi nama total nilai menggunakan query ini berfungsi untuk mengetahui total pendapatan premi bulanan. Kalau average untuk mengetahui rata-rata nominal pembayaran yang dilakukan pada tabel payment. Selain ini bukti hasil kerjanya menggunakan Pentaho lagi, masukin query, terus klik preview. Kalau udah keluar datanya, ini berarti berhasil. Selanjutnya untuk group by, rumusnya itu select kolom kategori, count, jumlah, average, kolom agregasi, dan rata-rata. Ini query-nya. Aku menggunakan di tabel payment dengan kolom jumlah. Ini muncul di kategori transfer, ini kategori pembayaran ya. Ada transfer, auto debit, dan e-wallet. Ini jumlah data yang digunakan oleh customer dan ini rata-rata dari pembayaran. Ini menggunakan Pentaho. Bisa juga kalian jika ingin menggunakan Google Cloud Console. Kalau di sama aja masukin tabel juga. Cuman aku lebih nyaman pakai Pentaho. Selanjutnya ini kombinasi dari beberapa rumus yang tadi. Ini aku ada mengkombinasikannya jadi satu query, yaitu ada select, status, jumlah data, jumlah klaim, rata-rata, total,
Ini ada kategori, jumlah data, total, rata-rata. Dari tabel claim didapat kategori pembayaran ada kategori status ada ditolak, disetujui, proses. Ada jumlah data segini, total segini, total segini. Selanjutnya ini jika diuji di query di Pentaho. Selanjutnya berdasarkan data aku ini beberapa rekomendasi dari AI untuk query yang dapat digunakan di data aku. Ada untuk menghitung jumlah customer di setiap kota dan mengumpulkan dari yang terbanyak, menampilkan jumlah polis, total premi dan rata-rata premi tiap jenis polis. Ini ada 10, ada 12 ternyata. Ini yang udah, ini salah satu dari udah aku uji. Query yang ini, hasilnya ini, jadi berhasil ya. Selanjutnya, ini dari tugas 4, ada count dan sum. Aku hitung juga di Excel untuk double checking. Ini hasil sistemnya, dan ini hasil manualnya sama. Jadi, valid hasilnya. Ini juga agresi tabel claim terdapat 3 kategori. Simpulan insight yang didapat dari penolakan klaim bernilai besar agar tidak menurunkan kepuasan pelanggan. Tingginya jumlah klaim disetujui menunjukkan proses klaim berjalan cukup baik. Dan ini saran atau keputusannya. Kategori ditolak, lakukan audit terhadap penyebab penolakan klaim, terutama klaim dengan nominal tinggi, serta berikan informasi syarat klaim yang lebih jelas kepada nasabah. Kategori disetujui, sarankan kualitas pelayanan klaim dan percepatan waktu pencairan agar kepuasan pelanggan meningkat. Kategori proses, tingkatkan efisiensi tim verifikasi dan digitalisasi proses klaim agar waktu penyelesaian cepat selesai. Untuk secara keseluruhan, perusahaan dapat membuat sistem monitoring klaim berbasis dashboard untuk memantau jumlah total rata-rata klaim setiap status secara real time. Terima kasih.